Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, masalah khair, kaifa halukum jami'an. Oke. La'alakum daiman fi riayatillah. Oke, saya tidak besan-besannya selalu berpesan untuk jaga jarak, memakai masker dan selalu rajin cuci tangan. Oke, di masa pandemi ini dan selalu berdoa semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera kembali normal. Amin. Oke. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amihi allati an'ama alaina zahiratan wa batinatan. Salawat wa taslim ila habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ailatihi wa ashabihi. Baik, anak-anakku ya, pada fi liqa'il qadim sabiq qad syarahtu lakum wa tahaddatsna an al-Fath Makkah. Oke. Tahadduts ya. Anil Fath Makkah. Dengan penjelasan sebagai berikut bahwa anak-anakku pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah tahun ke-8 Rasulullah hijrah ya, setelah hijrah, hitungannya setelah hijrah, Rasulullah dan kaum muslim itu memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Ustaz sudah jelaskan sebelumnya kenapa terjadi peristiwa Fathul Mekah itu ya. Ya, tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa historinya itu, kronologinya itu sangat luar biasa dan subhanallah sangat ajaib gitu ya, ajaib bagi para sahabat karena beliau menerangnya secara akal ini rasa-rasanya sulit dipercaya, tapi alhamdulillah kemenangan berada di tangan kaum muslimin ya. Nah, Rasulullah dan para kaum muslimin ya menuju Ka'bah dan mendatangi Hajar Aswad, kemudian menciumnya ya. Setelah melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maksudnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin okay, untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah ya, yang kurang lebih berjumlah 360 buah. Nah, tidak henti-hentinya Rasulullah itu dan para kaum muslim itu menggunakan takbir ya, sambil keliling Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, kurang lebih seperti itu ya, atas kemenangan yang sangat luar biasa, mengharukan. Bisa juga dalam kisah Umar bin Khattab ya, seperti itu ya. Nah, mengenai peristiwa tersebut ya, terdapat keteladanan atau sifat-sifat yang ma'ruf, yang positif yang bisa kita tiru ya, mengenai pribadi Rasulullah ya, diantaranya Rasulullah itu adalah seorang nabi yang seorang pemimpin besar yang memimpin kurang lebih ratusan ribu orang ya pada saat itu ya. Alhamdulillah ya, kejiwa masalah hatinya tidak ada yang dapat menandingi kebesaran hatinya. Beliau juga bukan hanya seorang perwira perang ya, perwira di medan perang, tapi juga ahli dalam strategi. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah yang sepintas memang terlihat sangat merugikan, sebagaimana para sahabat memandang hal itu ya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu pun dulu berpikir bahwa perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan mereka sendiri, tapi Rasulullah menyetujuinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu ahli pikir, dia punya strategi, meskipun dalam beberapa poin itu hanya satu mungkin yang dapat dilirik ya, yang menguntungkan, tapi Rasulullah menyetujui. Allah yang Maha Tahu. Dan itu sangat menguntungkan dan betul ya. Pada akhirnya tidak sampai tahun kedua, perjanjian itu diingkari sendiri oleh kafir Quraisy. Nah, dengan arif dan bijaksana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena beliau melihat ada keuntungan besar bagi pihak kaum muslimin ya. Islam adalah agama cinta damai. Apabila perjanjian Hudaybiyah itu benar-benar ditepati, masyarakat akan aman dan tentram. Karena tidak ada peperangan sekurang-kurangnya 10 tahun ya. Rasulullah dan para sahabat itu bebas berdakwah, bebas mengirimkan surat-surat ajakan untuk masuk Islam di negara-negara tetangga ya, negara-negara luar. Bebasnya tidak tekanan. Penyiaran agama Islam di pemilihan kaum muslimin tidak diganggu kaum kafir Quraisy.
Dan apabila perjanjian itu dilanggar sendiri oleh kaum kafir Quraisy, maka ya banyak lagi dari mereka yang sempat tidak akan masuk Islam. Nah, ketika kaum kafir Quraisy itu melanggar perjanjian itu sendiri, ya mereka tidak lagi mendapat dukungan dari orang lain, oke? Dari orang lain. Ya. Nah, dengan batalnya perjanjian Hudaybiyah tersebut, ya Rasulullah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menaklukkan kaum kafir Quraisy ya di kota Makkah, kota tempat Rasulullah dilahirkan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kaum muslimin menaklukkan mereka itu tanpa perlawanan. Ya ada kecil perlawanan kecil tapi tidak terlalu berarti. Oke, dapat diselesaikan dengan baik oleh Khalid bin Walid ya di pintu utama. Nah, seluruh penduduk Mekah saat itu dikumpulkan di Masjidil Haram. Penduduk Mekah mengingat ya, mereka jadi malu dengan sendirinya mengingat apa yang telah mereka perbuat di masa silam ya. Jika kalian membaca sejarah ya, kalau kalian menginginkan mempunyai waktu mengingat lebih tahu lebih dalam, bisa baca, bisa menyimak juga di video-video, di film-film yang sudah ada bahwa proses tahap-tahap Rasulullah berdakwah itu di awal-awal berdakwah itu sungguh menyedihkan ya anak-anakku, berat sekali ujian yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Oke, sehingga harus sembunyi-sembunyi. Nah, saat itu juga Rasulullah mendapatkan ancaman, bahkan nyawa taruhannya ya, pernah mau dibunuh, ada perencanaan pembunuhan oleh Abu Jahal itu dan 10 orang pemuda yang gagah, yang ahli perang, ahli pedang, ahli tombak itu. Oke, bisa dilihat di kisahnya itu. Alhamdulillah Allah melindungi, dan sehingga pada pilihan terakhir ya Rasulullah hijrah untuk menyelamatkan umat yang masih kecil jumlahnya saat itu. Nah, tapi Rasulullah berjiwa besar ya, memaafkan, melupakan, tidak mempersoalkan kembali dosa-dosa mereka masa lalu. Rasulullah pun hanya berkata kepada mereka, saya maafkan ya kalian, dan kalian sekarang bisa melangkahkan kaki kembali ke rumah masing-masing. Tanpa sabarnya Rasulullah ya. Kita juga bisa belajar dari sifat Rasulullah yang bijaksana tersebut ya. Tidaklah kita patut untuk membalas cacian orang, menyakiti teman-teman, yang menghina atau bahkan mengusir. Kalau mereka memang katakan sakit kalau kita terima, sakit kita caci, tapi mungkin kalau kita bisa balas dengan kebaikan ya apa salah. Ya, anakku itu ya. Nah, yang menjadi kegiatan kalian secara sederhana itu jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Nah, ceritakan secara singkat ya. Secara singkat saja, ya paling 4 baris ini, 1 paragraf dengan bahasa yang benar ya anakku ya. Latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Kemudian nomor 2, peristiwa Fathu Makkah. Yang saya ucapkan tadi itu poin-poinnya saya rasa cukup banyak, tapi kalau kalian bisa meringkasnya, mencoba berpikir ya, berpikir yang cermat, belajar membuat cerita. Oke, sebagaimana yang diajarkan oleh Ustazah Fatmi, Bu Fatmi, bagaimana cara mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Kalian tulis inti-intinya, penting-pentingnya, sehingga terbentuklah cerita yang lengkap ya, yang nyambung ya, yang nyambung. Oke. Meskipun ringkas tapi nyambung, ringkas dan padat. Oke. Latar belakang terjadi Fathu Makkah. Oke. Oke anak-anakku, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Oke, jadi Kamis mendatang ya, bab ini selesai, sekaligus mengerjakan latihan ya, soal latihan. Oke. Kalian kerjakan juga halaman nanti atau nanti sampai. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.